Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang malam hari ini kita akan sama-sama dengar supaya kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan hidup kita makin diberkati di dalam Tuhan. Sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan malam hari ini, dan puji Tuhan, malam hari ini saya akan memberi satu judul atau tema, yaitu menantikan atau sekedar menunggu kedatangan Tuhan. Tema ini menarik sekali. Apakah Anda sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, atau Anda sekedar menunggu kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua? Kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Jadi poin utama yang saya ingin sampaikan malam hari ini, bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan kedatangan Tuhan seperti pencuri, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, di sini saya akan memberikan satu penjelasan, karena terjadi perbedaan yang sangat jelas antara menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan menunggu kedatangannya. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang menunggu kedatangan Tuhan. Kalau menunggu, tentu kita tahu posisi kita seperti apa. Saya ambil contoh, misalnya Anda sedang dalam satu antrian yang panjang untuk membeli tiket, ya, di mana Anda menunggu untuk akhirnya mencapai giliran nama Anda dipanggil. Dan di dalam menunggu yang semacam ini, kecenderungannya adalah orang akan berusaha melewati waktu ini dengan caranya sendiri, supaya waktu itu cepat berlalu dan tidak berasa lama. Sehingga bisa saja Anda akan menghabiskan waktu sambil membaca, sambil bermain game, atau browsing-browsing internet, atau melihat YouTube, sehingga dengan cara tersebut membuat waktu itu berlalu begitu cepat dan Anda tidak terasa sampai tiba giliran nama mereka dipanggil. Itu satu ilustrasi orang yang menunggu kedatangan Tuhan. Dan ternyata ada banyak orang Kristen yang menunggu kedatangan Tuhan secara demikian. Mereka tahu Tuhan akan datang, bahkan Tuhan akan datang segera. Tetapi cara mereka menunggu adalah dengan menghabiskan waktu mereka di dunia. Mereka hanya sekedar saja datang beribadah, mereka hanya sekedar saja berdoa kepada Tuhan, mereka hanya sekedar saja memberi persembahan kepada Tuhan, bahkan memberi diri, waktu dan hidup mereka hanya beberapa jam saja dalam satu hari atau dalam satu minggu, dan selebihnya mereka menghabiskan waktu ini sibuk dengan kegiatan mereka yang di dunia. Mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, demikianlah mereka menunggu kedatangan Tuhan. Tentu orang yang menunggu dengan sikap seperti ini jelas tidak memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama. Tetapi mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, mereka memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua. Bagaimana sikap orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu bukan sekedar menunggu saat Tuhan datang, tapi mereka tidak menunggu untuk menghabiskan waktu mereka di dalam dunia dan dengan kebutuhan pribadi mereka. Tapi mereka menanti-nantikan waktu Tuhan dengan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua.
Dan sebetulnya di dalam Alkitab ada satu kisah cerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Jadi pada prinsipnya orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu mengisi dirinya atau hidupnya dengan aktif datang kepada Tuhan, memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, pikiran untuk melayani Tuhan dalam segala hal. Berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan, bahkan bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sehingga waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini dimaksimalkan untuk kerja buat Tuhan. Nah, mari kita malam hari ini, kita memiliki sikap hati sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan selalu merindukan dan selalu berdoa di hadapan Tuhan, kapan Yesus datang kedua kali. Dan dia melakukan kehidupan ini dengan bijaksana, dengan hidup benar kepada Tuhan. Seperti yang Rasul Petrus tuliskan di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, mereka akan berdoa supaya Tuhan segera datang. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sikap hati seperti ini, menyadari bahwa betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi malam hari ini, mari kita menjadi umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua dengan menjaga kesucian, menjaga kesalehan hidup kita, memiliki motivasi yang murni, yang tulus di dalam hati kita. Kita tidak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi di dalam dunia, karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan semakin giat bekerja buat Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi jangan main-main lagi dengan hidup ini, karena Tuhan segera datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat tidur. Tuhan memberkati. Amin.